Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Maulana dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 21035012272 yang berasal dari Universitas Teknologi Muhammadiyah. Kemudian saya presentasi di sini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang berupa seminar proposal yang berjudul tentang pengaruh penerapan Green Accounting, Corporate Social Responsibility, dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan, yang disusun oleh saya sendiri, Arif Maulana, dan dosen pembimbing Bapak Zainuddin SEM, SI, dengan dosen mata kuliah Dr. Susi Susilawati SM. Fenomena yang saya dapat di sini dari Tempo.com Jakarta. Sweet Etenia Puspa Lestari dari Diverse Clean Action atau disingkat DCA mengatakan, menunjukkan bahwa produsen Unilever, Indofood, dan Mayora menjadi tiga besar penyumbang pencemaran sampah kemasan plastik sekali pakai. Terbanyak adalah jenis kemasan saset yang berjumlah 79,7% dari total temuan sampah plastik lainnya. Sampah kemasan saset masih menjadi beban dan dalam lingkungan karena mengingat bahwa jenis kemasan ini susah untuk didaur ulang. Lalu terdapat sebuah prediksi bahwa jumlah kemasan saset yang terjual akan mencapai 1,3 triliun pada 2007 mendatang. Pada tahun 2027 mendatang, ujar Puspa dalam pernyataan tertulis Jumat 22 Juli 2022. Hasilnya membuktikan bahwa produsen fast moving consumer goods atau disingkat FMCG seperti Indofood, Mayora, Unilever, Danone, dan Wings menduduki peringkat puncak penyumbang pencemaran sampah kemasan di Indonesia. Relawan Gerakan Pawai Bebas Plastik menunjukkan peringkat terbanyak produsen FMCG yang menjadi penyumbang pencemaran. Peringkat pertama diduduki oleh Indofood sebanyak 504 buah sampah. Peringkat kedua diduduki oleh Unilever sebanyak 216 sampah, dan Mayora Indah berada pada peringkat ketiga sebanyak 164 buah sampah. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan green accounting karena dapat memiliki dampak positif terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Selain itu, green accounting juga dapat membantu perusahaan menghindari bencana akibat kerusakan lingkungan oleh limbah-limbah hasil operasi mereka. Ya, preset yang saya dapat di sini berdasarkan penelitian oleh Putri et al. Telah melakukan penelitian dengan temuan yang menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan berdampak besar pada profitabilitas ROE serta profitabilitas ROA. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh NOR 2016, yang hasil penelitian tidak menunjukkan hubungan signifikan antara pengungkapan akuntansi lingkungan dan kinerja keuangan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan. Maka dapat diasumsikan bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah green accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan, untuk mengetahui corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan, untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kajian teori yang saya gunakan adalah teori keagenan. Menurut Jensen and McLean, 1976 menjelaskan teori keagenan merupakan hubungan di antara pemangku kepentingan prinsipal dengan manajemen agen yang mempunyai kepentingan tidak sama di perusahaan dan berupaya dalam memaksimalkan setiap fungsi utilitasnya. Maka adanya perbedaan ini dapat memunculkan perselisihan antara kedua pihak. Sedangkan menurut Novia dan Halmawati, teori keagenan merupakan teori memaparkan hubungan kontrak antara prinsipal dan agent, di mana manajemen berperan sebagai agent dan diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan investor dengan sebagai prinsipal pemilik usaha. Teori yang kedua yang saya gunakan adalah teori legitimasi. Teori legitimasi. Menurut Lako 2011 dalam halaman 5, teori legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya.
terutama terkait dengan memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Yang kedua, menurut Saputri Utami, 2021, dalam kutipannya, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika perusahaan tersebut mendapat pengakuan atau legitimasi dari masyarakat sekitar tempat perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kausal yang menguji hipotesis tentang bagaimana green accounting, corporate social responsibility, dan kinerja keuangan berpengaruh atau satu variabel independen atau dibandingkan dengan variabel lainnya atau variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dari data sekunder, yang berarti bahwa data tersebut diperoleh melalui media perantara daripada secara langsung dari sumber informasi. Penelitian terdahulu, jurnal nasional yang saya dapat dengan judul penelitian pengaruh green accounting terhadap kinerja keuangan dengan moderasi corporate governance terhadap perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel green accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel green accounting dan kinerja lingkungan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua adalah ada penelitian terdahulu jurnal internasional. Yang saya dapat judul penelitiannya adalah Green Accounting and Sustainable Performance of Micro, Small, and Medium Enterprise, the Role of Financial Performance as Mediation. Hasil penelitian ini menunjukkan green accounting has a significant positive effect on financial performance. Green accounting has a significant positive effect on the sustainable performance. Financial performance has a significant positive effect on the sustainability performance. Kenapa pikirnya green accounting kinerja keuangan, corporate social responsibility kinerja keuangan, profitabilitas kinerja keuangan. Pengembangan hipotesis pengaruh green accounting terhadap kinerja keuangan berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Putri et al. 2019, Rizal et al. 2020, dan Kasbianti et al. 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan green accounting berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis 1, green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Akibat akan meningkatkan daya tarik investor kepada perusahaan karena tingkat pengembalian atau dividen akan semakin besar. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis H2, corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset atau ROA. Pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka dapat dikatakan laba yang dihasilkan besar, yang nantinya dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham. Maka dapat dirumuskan hipotesis H3, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada definisi dan operasional variabel. Variabel yang dipakai adalah variabel kinerja keuangan. Konsep variabelnya, kinerja keuangan diukur sebagai ROA, rasio yang menunjukkan hasil return atas penggunaan aset, penggunaan dalam menciptakan laba bersih. Indikator yang dipakai adalah ROA, return on asset, dengan rumus earning after tax dibagi total aset dikali 100% dari referensi Harry 2016. Yang kedua ada green accounting.
Konsep variabel kinerja lingkungan perusahaan dapat diukur melalui program Proper. Indikator sistem peringkat kinerja Proper dibagi menjadi 5, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam dari referensi Pasaribu 2020. Variabel yang ketiga adalah Corporate Social Responsibility dalam penelitian Nur Hidayah Kak Fadilah SEO 2020. Variabel independen yaitu CSR akan diukur dengan menggunakan Corporate Social Disclosure Index CSRI. Berikut adalah indikator dari CSR yaitu Disclosure Index C, Disclosure Index dengan rumus seperti ini. Profit yang keempat ada variabel profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Profitabilitas diukur dengan ROE. ROE menghasilkan rumus laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100% harusnya 100% dari referensi Septiana 2019. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif di mana data yang disajikan berupa angka atau bilangan. Populasi sampel. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah populasi sampel yang digunakan sebanyak 40 perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data tertulis dokumen-dokumen yang berasal dari perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian. Saham tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam kelompok perusahaan sektor konsumsi 9 tahun periode 2019-2023 yang terdapat adalah 40 perusahaan. Salah satu di antaranya adalah PT Akasya Wira International Tbk atau ADS, PT Campina Ice Cream Industri Tbk, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT Sariguna Primatirta Tbk, PT Delta Jakarta Tbk. Berikut adalah populasi sampelnya. Populasi penelitian maksud saya. Lanjut ada sampel penelitian. Saham yang aktif itu ada 37 perusahaan diperdagangkan selama periode penelitian dari jumlah 40 perusahaan. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat disajikan pada tabel berikut. Perusahaan sektor konsumsi terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2023 sejumlah 40 perusahaan yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2019-2023 sebanyak 3 perusahaan. Jumlah sampel penelitiannya ada 37, baru jumlah observasi yang saya temukan ada 185. Iya, berikut adalah presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.